Gimana kabar sehat Mas? Alhamdulillah ya Mas, ya Allah. Mas Yudi lulusan psikolog ya Mas ya? Yo. Dan lagi S2 psikologi ya? Ya, doain tahun depan. Iya. Kira-kira psikologi kan banyak cabangnya ya Mas ya? Ya. Nah Mas Yudi fokusnya apa ya fokusnya? Di psikologi kan banyak sekali alirannya. Nah, saat ini aku pribadi lebih condong mempelajari mengenai psikologi sosial dan juga psikologi industri organisasi. Kalau melihat dari tesis dan juga fokus di S1 atau S2, emang condong lebih di industri. Tapi ketertarikanku lebih ke psikologi sosial. Gitu. Aku pernah dengar Mas, psikologi itu menurutku dari tahun 2019 mungkin ya, atau sebelumnya lah. 2015 mungkin populer banget dari 2015 ya. Bahkan sampai sekarang masih digandrungi. Masih digandrungi ya. Dan mulai ada ide-ide work life balance, terus juga Gen Z yang punya banyak fenomena psikologis ya, yang sering self claim. Nah itu menurut Mas Yudi itu gimana terkait fenomena naiknya orang-orang yang pengen masuk ke psikologi? Perlu diakui, generasi sekarang itu cenderung lebih aware terhadap hal-hal berbau psikologi. Jadi ada ketertarikan untuk mempelajari psikologi. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan menganggap bahwa psikologi itu ilmu klinik ya. Kita bisa menerawang orang. Sekarang karena mungkin ada kesadaran bahwa pentingnya kesehatan mental, yang mereka akhirnya ingin menggandrungi atau mempelajari tentang diri mereka sendiri. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu. Contohnya apa? Banyak sekali orang-orang yang sekarang FOMO untuk tes online. Oh iya, ya kan, MBTI. ada MBTI dan lain sebagainya. Karena ada ketertarikan, ada rasa keingintahuan mereka untuk mempelajari diri mereka sendiri. Simpel itu. Sehingga ketika mereka punya akses, punya informasi yang memadai, mereka pengen mempelajari juga apa itu psikologi. Oh iya. Banyaknya terutama Gen Z ya Mas ya? Benar, Gen Z adalah salah satu generasi yang sangat aware terhadap kesehatan mental. Sebenarnya fenomena psikologi di Gen Z ini dan mereka kayak sangat memvalidasi kesehatan mental seperti itu, benar nggak Mas kira-kira? Benar ya? Benar. Kalau dibilang apakah itu positif, sangat positif karena menggeser stigma bahwa psikolog itu ya awalnya orang yang masuk ke dalam konselor atau psikolog atau psikiater itu adalah orang gila. Sekarang orang yang nggak bermasalah pun terbuka untuk mengikuti sesi konseling. Berarti secara psikologis sebenarnya fenomena itu bagus ya? Bagus. Cuma tapi ini pendapat Mas Yudi gimana? Cuma karena diiringi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan juga filter informasi yang terbuka sangat lebar, sehingga muncul fenomena-fenomena seperti self-diagnose, kesalahpahaman mengenai ilmu psikologi itu sendiri. Contoh, semisal kita memahami kalau ada yang namanya istilah self-love, kita mencintai diri kita. Bagus. Case-nya adalah kalau semisal dia menjadikan itu sebagai tameng untuk tidak berubah menjadi yang lebih baik, yaitu salah kaprah. Bukannya self-love, malah itu bunuh diri jatuhnya. Kalau kamu gendut, kamu obes, ya olahraga. Ya kan? Ya. Bukan untuk aku menerima diriku yang apa adanya. Iya, salah. Itu kesalahan terhadap persepsi atau definisi baru yang muncul. Nah ini aku penasaran. Secara psikologis mereka akhirnya nggak ideal ya, terlalu memvalidasi diri. Ya, tapi sebenarnya yang ideal itu seperti apa? Tapi perlu digarisbawahi itu kasuistik ya, nggak semuanya seperti itu juga. Bisa jadi ada yang benar-benar aware dan juga bisa jadi ada yang benar-benar memahami terkait kebutuhan akan kesehatan mental. Ya. Itu poin pentingnya. Cuma kalau kita berkaca pada premis utama manusia itu sebenarnya egois. Manusia cenderung akan mengarahkan kegiatannya atau behaviornya terhadap sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi bukan masalah ideal atau enggak ideal ya. Benar. Tapi orang itu sudah pasti drive by apa yang dia senangi ya. Benar, drive by apa yang dia senangi. Atau bisa dikaitkan dengan fenomena hedonisme. Yang senang dia ambil, yang jelek ditinggal.
psikologi itu aku pernah dengar fenomena ini mas, hipnoterapi. Itu kan hipnoterapi itu dianggap yang aku pahami ya, bisa menyembuhkan suatu penyakit psikologis seperti trauma, seperti trauma lah gitu. Nah itu menurut Mas Yudi apa sih, gimana pendapatnya terkait fenomena hipnoterapi? Hipnoterapi adalah sebuah teknis. Kita anggap itu sebagai obat paracetamol. Tapi nggak semua penyakit bisa diobati dengan paracetamol. Nah, kebanyakan orang kan stres, trauma, hipnoterapi, bipolar, hipnoterapi. Hipnoterapi itu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kendala mental. Oke. Ya, sampai situ aja cukup. Dan kebanyakan sekarang fenomena hipnoterapi sebagai milking dari komoditi bisnis. Ya.